Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, izinkan saya, Chanisa Ajahra, mahasiswi dari Universitas Negeri Medan, untuk menyampaikan sebuah orasi dengan tema transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar episode 24 dengan topik Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan. Gerakan ini merupakan sebagai respon serius dari pemerintah dalam menyikapi banyaknya orang tua yang mendaftarkan anaknya masuk ke SD tanpa mengikuti pendidikan anak usia dini terlebih dahulu. Di mana pada masa ini, anak sudah difokuskan untuk memiliki kemampuan kalistung atau baca tulis hitung. Gerakan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak usia dini untuk lebih bertumbuh, berproses, dan dihargai, baik di lingkungan satuan pendidikan maupun di lingkungan masyarakat. Kemendikbudristek berharap seluruh lapisan seperti para pendidikan dan yang terutama adalah kepada orang tua turut mensukseskan gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan dengan memberikan dukungan kepada anak melalui membantu dalam mengajarkan kemampuan fondasi dengan kegiatan bermain ataupun menyiapkan mental seorang anak. Tes baca tulis hitung memang menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua ketika anak mereka akan memasuki jenjang sekolah dasar. Akibatnya, beragam miskonsepsi terjadi terkait kalistung, baik di tengah masyarakat maupun di lingkungan pendidikan. Mulai dari satuan pendidikan anak usia dini yang mengupayakan agar anak menguasai kalistung dengan cepat, sampai-sampai orang tua memaksa anak-anak mereka untuk mengikuti berbagai kursus. Padahal bagi seorang anak usia dini, bermain sambil belajar merupakan hal yang baik. Tak banyak para orang tua yang mengetahui bahwa kalistung bukan satu-satunya kemampuan fondasi yang harus dikuasai oleh seorang anak untuk membantu tumbuh kembangnya. Pemerintah pun melalui gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan sudah melarang untuk menjadikan tes kalistung sebagai syarat utama seorang anak dapat diterima di sekolah dasar. Hal ini membuat lega bahwa anak akan diterima apa adanya karena nantinya tidak ada persyaratan kalistung. Materi pembelajaran tersebut akan perlahan diajarkan saat anak mulai memasuki jenjang awal sekolah dasar. Dalam pidato Nadiem, ia mengungkapkan bahwa transisi PAUD ke SD yang menyenangkan ini merupakan sebuah gerakan bersama dengan 3 target. Perubahan yang harus dilakukan agar tujuan dari gerakan ini dapat terimplementasi dengan baik. 3 target ini meliputi: yang pertama, target perubahan. Target perubahan pertama adalah menghilangkan tes baca tulis hitung dari proses PPDB pada sekolah dasar. Yang kedua, penerapan masa perkenalan atau MPLS, masa perkenalan lingkungan sekolah, yang dilakukan selama 1 minggu pertama dengan harapan satuan PAUD dan SD dapat memfasilitasi anak serta orang tua untuk berkenalan langsung dengan lingkungan belajarnya sehingga dapat merasa nyaman dalam kegiatan belajar. Yang ketiga, penerapan pembelajaran untuk membangun 6 kemampuan fondasi anak, yaitu mengenai yang pertama ada nilai agama dan budi pekerti. Yang kedua, keterampilan sosial,
bahasa untuk berinteraksi. Yang ketiga, kematangan emosi untuk kegiatan di lingkungan belajar. Yang keempat, kematangan kognitif untuk melakukan kegiatan belajar seperti kepemilikan dasar literasi dan numerasi. Yang kelima, pengembangan keterampilan motorik dari perawatan diri untuk berpartisipasi di lingkungan belajar secara mandiri. Yang keenam, pemaknaan terhadap belajar yang positif. Kemendikbudristek membantu penerapan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan seperti dengan pelatihan bagi para guru kelas awal melalui platform Merdeka Mengajar. Jadi, dari pelatihan ini, para guru dapat mengakses modul dan pelatihan secara mandiri. Selain dari platform-platform yang dilakukannya lah sosialisasi terhadap para guru untuk menggelar komitmen agar transisi berjalan dengan lancar. Saya berharap gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan ini kiranya akan terus berjalan dan terlaksana dengan baik, serta mendapatkan respon yang mendukung dari masyarakat dan bermanfaat positif, terutama bagi seorang anak yang kelak akan memasuki jenjang sekolah dasar. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.